Oke, selamat siang. Kali ini saya akan terangkan mengenai cara mengukur distorsi. Jadi seperti kita tahu ya, kalau salah satu parameter amplifier itu adalah distorsi. Nah, itu bagaimana kita mengukur distorsi? Ya, itu adalah kita mengukur harmoniknya. Ya. Jadi sebagai pembukaan itu amplifier ya, itu kan untuk menguatkan sinyal. Nah, apabila inputnya sinusoidal, ya, tentu outputnya seharusnya juga sinusoidal. Ya. Nah, tapi kalau ada distorsinya, itu akan jadi sinyal yang tetap, terutama distorsi karena amplifier itu tetap frekuensinya itu tetap, tapi bentuknya itu bukan lagi sinusoidal. Misalkan jadi kotak atau terjadi clipping ya, tapi tetap frekuensinya itu masih kelihatan. Oke, jadi salah satu parameter ya, apabila kita mengukur distorsi itu adalah ada tidaknya harmonik. Ada tidaknya harmonik dalam sinyal tersebut. Jadi harmonik ini adalah integer kali fundamental frekuensi ya. Jadi kalau dalam teori Fourier series ya, dalam Fourier analysis atau Fourier series itu semua sinyal yang periodik ya, namanya periodik, itu tersusun dari beberapa sinyal di beberapa frekuensi. Nah, sinyal utamanya ini adalah sinyal frekuensi fundamental. Kemudian apabila dia terjadi distorsi, dia akan muncul beberapa sinyal harmonik. Ya. Nah, untuk mengukur harmonik tersebut itu kita gunakan parameter yang dinamakan THD atau Total Harmonic Distortion. Jadi Total Harmonic Distortion ini ditunjukkan seberapa persen dari kontribusi sinyal harmonik terhadap frekuensi fundamentalnya. Ya, jadi ini perbandingan AN ini harmoniknya dibagi frekuensi fundamentalnya. Oke. Nah, di sini di dalam persen ya. Kali 100 maka 100%. Oke, jadi kalau sinyalnya itu tidak terdapat distorsi, maka tidak ada harmonik. Tidak ada harmonik, maka amplitudenya harmonik ini 0 atau rendah. Jadi kalau THD-nya rendah, itu berarti distorsinya juga rendah. Oke, nah sekarang kita coba lihat gimana mengukur harmonik ini menggunakan multisim. Oke, di sini ada rangkaian penguat kelas A. Penguat kelas A, ini inputnya adalah ini, kemudian ini outputnya. Kemudian kita coba simulasikan, kita lihat sinyalnya di domain waktu ya. Di sini misalkan kita analisis pakai transient antara input dan output, kita simulasikan ya. Nah, di sini yang hijau ini adalah sinyal input, sinyal yang merah ini adalah sinyal output. Nah, di sini terlihat di output ini tidak terjadi distorsi. Artinya dia sinyalnya ini dia bentuknya sama dengan input ya, sama-sama sinusoidal di transiennya. Nah, kita pengen tahu bagaimana mengukur distorsi dalam bentuk THD. Nah, kita dapat gunakan di sini analisis di multisim dinamakan Fourier series, Fourier analysis. Ini untuk melihat sinyal di domain frekuensi. Nah, di sini untuk analisis parameter kita bisa masukkan frekuensi resolution ini atau fundamental frekuensinya ini berapa. Ini karena digunakan input 2 kHz, maka ini dimasukkan 2 kHz. Kemudian sampling frekuensi ini nanti maksimal berapa ya? Maksimal berapa? Ini dimasukkan aja 10 kalinya ya. Bukan maksimalnya, tapi maksimalnya nanti berapa? Nanti maksimalnya sampling frekuensi ini mempengaruhi maksimal frekuensi di grafiknya. Jadi ini rumusnya kalau frekuensi maksimal itu
setengah kali sampling frekuensi. Jadi kan kalau ini sampling frekuensinya 20.000, nanti maksimalnya di 10.000. Misalkan ini ditulis 40.000. Oke, kemudian ini pengukuran harmoniknya sampai 9 kali. Oke, kemudian dijalankan simul. Oke, ini didapatkan ya. Di sini ada grafik ya, sinyal dari domain frekuensi. Nah, karena sinyalnya tadi 2 kHz, ya, di sini maka kira-kira ini 2 kHz. Oke, nah di sini dicek ya. Jadi harmonik pertama ini adalah fundamental, magnitudenya sekian. Harmonik kedua, magnitudenya sekian. Nah, ini setelah dikalkulasi, ini didapatkan THD. Terlihat THD-nya adalah 0, sekian persen. Jadi ini THD-nya rendah. Ini THD-nya rendah. Oke, sekarang kita lihat sinyal yang terdistorsi itu seperti apa pengukuran THD. Ini misalkan ini dinaikkan ya amplitudenya, inputnya. Jadi nanti harapannya outputnya nanti terjadi distorsi ya. Bentuknya nggak jadi lagi sinusoidal. Misalkan diganti 5 volt ya. Oke, kita lihat bentuk sinyalnya ya, dengan transient analysis di domain waktu ya. Nah, ini dapat kita lihat di inputnya yang hijau ini ya, sinusoidal, kemudian outputnya ini yang merah ya. Sehingga ini kalau kita lihat bentuknya segitiga, walaupun frekuensinya sama tapi dia bentuknya berubah ya, maka artinya dia terjadi distorsi. Nah, sekarang kita lihat di domain frekuensi ya, dengan Fourier analysis. Oke, ini tetap parameternya 2 kHz, sampling frekuensinya 20.000, 140.000. Kita simulasikan. Oke, dapat kita lihat ini di frekuensi harmonik ini terdapat ini 2000 ya, ini di frekuensi 4000, 8000 dan seterusnya. Terlihat amplitude ya. Ini kelihatan walaupun kecil. Nah, ini adalah frekuensi harmoniknya ya. Maka dia merupakan berkontribusi pada nilai THD ya. Nah, dapat kita lihat magnitude di frekuensi harmonik dia nggak lagi 0 tapi ada nilainya. Nah, ini sehingga nilai THD-nya ini lebih tinggi, 20%. Nah, artinya berarti dia terjadi sebuah distorsi di sinyal ini. Oke, jadi untuk mengukur distorsi Anda bisa gunakan parameter THD ini ya, parameter THD. Jadi melihat bentuknya, apakah bentuknya sesuai dengan sinusoidal atau tidak, itu dari THD. Jadi walaupun frekuensinya sama ya, frekuensinya ini kan frekuensinya sama ya. Jadi distorsi ini tidak pengaruh pada frekuensi tapi dari bentuknya. Nah, ini kita bisa cek dengan Fourier analysis, kemudian kita turunkan menjadi nilai THD. Oke, mungkin Anda bisa praktekkan di beberapa jenis amplifier lain ya. Ini amplifier tipe A, nanti Anda praktekkan di tipe B, AB, C, dan sebagainya. Oke.